Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Masih menyambung dari video sebelumnya tentang kebutuhan air dalam satu hari secara umum ya. Dan sudah kita sampaikan bahwa tidak ada rumus tertentu dalam menghitung kebutuhan air dalam satu hari. Intinya kita melihat dari kebutuhan umur, kemudian kebutuhan aktivitas dan kebutuhan atau mungkin usia atau mungkin kebutuhan kesehatan yang ada pada sebagian orang ya. Dan di kesempatan ini saya ingin menyambungkan kembali penjelasan sebelumnya tentang kebutuhan air. Dan ini saya membaca satu artikel dari Medical News Today tentang how much water should you drink a day. Jadi ini beberapa konten, beberapa isi sudah kami sampaikan di video sebelumnya. Dan saya ingin fokuskan pada kebutuhan air berdasarkan usia ya. Dan di section ini disampaikan bahwa di sini ada beberapa penjelasan di mana seorang yang dia berbeda usia, maka dia berbeda juga kebutuhan airnya. Untuk yang pertama adalah seorang bayi yang baru lahir atau yang sering disebut infant, itu bagi yang mereka masih umurnya di bawah 6 bulan, itu mereka tidak membutuhkan air ya. Jadi semua sumbernya itu dia berasal dari ASI atau mungkin susu formula ya. Kemudian untuk mereka yang sudah lebih dari 6 bulan disampaikan oleh CDC di sini bahwa mereka membutuhkan air tambahan ya. Jadi bisa diberikan melalui botol ya. Jadi diberikan secukupnya, tidak begitu banyak, tidak dalam jumlah yang terlalu tinggi, misalkan 1 liter per hari itu tidak, tapi secukupnya ya. Kemudian yang kedua adalah anak yang dia berumur 12 tahun, maka di sini penjelasannya adalah dia bisa mulai dimotivasi untuk mengkonsumsi air ya, dan dia boleh mengkonsumsi air misalkan dengan jus 1 gelas per hari seperti itu ya. Kemudian dia juga bisa menambahkan beberapa air yang bisa dibawa ketika dia bepergian, kemudian dia bisa diingatkan untuk rutin mengkonsumsi air ya. Karena kita tahu bahwa sebagian orang dewasa dia kurang biasa konsumsi air putih. Kenapa? Karena dia kurang dibiasakan ketika umur masih 12 tahun, dia kurang dibiasakan untuk mengkonsumsi air putih ya. Kemudian dewasa yang dia usianya 19 sampai dengan 30 tahun, itu mereka disarankan untuk mengkonsumsi air 3,7 liter untuk laki-laki, kemudian 2,7 liter untuk perempuan ya. Jadi ini ada perbedaan kebutuhan. Jadi untuk yang laki-laki sekitar 3,7 atau kita sampaikan 4 liter per hari, kemudian untuk perempuan 3 liter per hari ya. Kemudian bagi mereka yang sedang hamil, mereka ada penambahan 0,3 liter ya, atau mungkin setengah liter ya per hari. Kemudian bagi mereka yang sedang menyusui ada tambahan kurang lebih 1 liter atau 0,7 sampai dengan 1,1 liter per hari. Jadi di sini ada penjelasan spesifik bahwa mereka yang dalam keadaan khusus hamil atau menyusui maka ada tambahan kebutuhan airnya. Ya. Sementara itu untuk lansia ini juga kebutuhannya kurang lebih sama dengan dewasa, karena bagi lansia dia air menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mencegah beberapa kondisi, misalkan batuk di saluran kencing, kemudian gagal ginjal, kemudian pelambatan adanya wound healing ya. Nah, ini beberapa poin yang kami sampaikan, dan di antara sumber adalah yang pertama air minum itu sendiri ya, air minum yang dari beberapa merek yang sudah kita ketahui, kemudian air yang dia sudah direbus, air matang itu dia juga bagian dari air. Kemudian air yang dia berasal dari makanan yang dia tinggi air atau minuman, atau mungkin beberapa buah-buahan ya, baik itu buah-buahan yang dia tinggi air, semangka atau mungkin yang lainnya, kemudian beberapa sayuran. Nah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi ini menyambung dari video sebelumnya tentang kebutuhan air per hari ya. Jadi video sebelumnya menyampaikan tentang kebutuhan air dalam suatu hari secara umum. Untuk yang video ini saya fokusnya pada kebutuhan air pada atau berdasarkan pada usia. Jadi pada bayi, kemudian pada anak umur 12 tahun atau lebih, kemudian pada dewasa 19-30 tahun, kemudian pada lansia. Jadi ini yang dapat kami sampaikan, dan semoga bisa menjadi bahan edukasi bagi kita semuanya tenaga kesehatan kepada masyarakat yang menanyakan tentang kebutuhan air. Dan ini referensinya kami ambil dari Medical News Today, dan ini sudah di-review secara medis oleh editor yang ada di website ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.